bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng sobat. Sobat Ngobras, hari ini kita ketemu kembali. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan episode kita hari ini, The Broadcaster. Jadi kita punya sobat-sobat para penyiar yang dahulunya sangat tenar dan saat ini sudah mulai merintis karirnya, dan boleh kita katakan sebagian besar mereka adalah orang-orang sukses. Pada kesempatan ini di studio mini kita sudah hadir. Ini kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu sudah nggak asing lagi namanya, Juwita Zahara. Selamat datang nih Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat petang. Selamat Okay. petang Abang, Tabi pun. Ya, terima kasih Mbak Juwita. Ini jadi agak grogi sebenarnya karena biasanya Mbak Juwita tuh yang bagian tanya-tanya ya. Handling. Aku yang ditanya-tanya, nih sekarang kita kebalik. Tapi paling enggak ini bagian dari pembelajaran ya. Iya. Setelah begitu lama nggak pernah ketemu dan sekarang kita ketemu lagi dengan Mbak Juwita Zahara. Setidaknya dulu banyak orang mengenal Mbak Juwita ini di broadcast ya. Nah, mungkin sekarang bisa share ke kita nih apa kegiatannya sekarang, terus bagaimana sebenarnya broadcast yang dahulu itu dibanding dengan broadcast yang sekarang gitu. Boleh nggak sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku mengagumi Bang Herza sebetulnya. Waduh, kok bisa? Jadi yang membawa diri aku ke sini sekarang untuk podcast ini karena aku kagum dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Herza. Jadi kemarin tuh aku melihat beberapa episode tentang peduli terhadap lingkungan. Narasumbernya tuh beberapa orang yang kompeten untuk itu. Terakhir kalau nggak salah dengan Walhi begitu ya Bang dengan ya. Walhi, nah Walhi. Itu tuh menggelitik aku. Kapan aku diundang di podcast ini? Dan akhirnya, finally aku alhamdulillah senang banget di sini. Jadi aku tuh sebelum jawab itu aku harus apresiasi Abang dulu. Boleh ya kasih tepuk tangan buat Abang. Senangnya Bang. Terus pertanyaan Abang tadi lupa aku. Ya mungkin Mbak Juwita bisa share ya. Dulu kan memang banyak. Ya saya salah satu penggemar juga ya. Jadi fansnya lah. Kalau di radio dulu penyiar-penyiar itu punya fans gitu. Jangan bohong Bang. Benar. Abang bukan fans aku. Benar. Fans aku anak-anak 17 tahun ke atas. Waktu itu Abang 17 ya waktu itu. Sekarang sudah agak ketuaan. Ya artinya mungkin Mbak Juwita bisa share juga karena begini. Aku coba mengikuti bagaimana broadcast itu berkembang sekarang gitu ya. Kalau dulu itu kayaknya cuma satu-satunya yang kita tunggu. Jadi kalau ada cerita atau misalnya ada penyiar yang membawakan program-program yang memang jadi pilihan kita, itu pasti kita tunggu tuh. Pulang sekolah diingat-ingat, nanti jam 3 ada program ini, kita pulang. Nah sekarang ini kan banyak sekali pilihan-pilihan ya. Jadi ada radio, mungkin juga ada media sosial segala macam. Nah Mbak Juwita mungkin bisa share kalau dulu tuh seperti apa sih menyenangkannya jadi seorang penyiar. Baik. Jadi gini Bang, kalau dulu tahun 90-an tepatnya adalah memang booming untuk radio gitu kan, karena TV juga memang baru sedikit ya kan, baru ada beberapa channel pilihan. Kalau sekarang udah ribuan channel, ratusan channel bahkan kan. Terus juga belum ada yang namanya gadget atau kayak jasa-jasa kayak yang bisa diakses gitu kan, kayak bla bla bla. Contohnya Spotify, MP3. Asik gue sebutin dong ya. Iklan. Nah, jadi pada waktu itu memang kita tuh berasa kayak gitu ya. Di tahun 90-an. Waktu itu juga aku baru lulus SMA tuh Bang. Jadi jangan pikir waktu itu aku udah tua, sekarang masih tetap tua gitu ya. Ya kan. Jadi waktu itu sebetulnya secara tidak sengaja aku tuh sebenarnya nggak ada sama sekali, aku nggak ngerasa aku punya passion di radio. Boleh nggak aku cerita dikit? Boleh, silakan. Jadi nggak ada sama sekali passion di radio. Temenku yang pengen jadi penyiar waktu itu. Jadi minta tolong daripada nggak ada teman, daripada gue nggak ditemenin, tolong temenin gue, kata temanku. Udah aku temenin. Pas udah itu ternyata finally akulah yang diterima. Pada waktu itu sih masih tetap nggak percaya bahwa aku bisa
Ternyata begitu dites tahapan demi tahapan, waktu itu dari 1.575 orang gitu ya. Banyak juga. Beneran atau bohongan ini? Wah, aku nggak kelihatan nggak dari mata aku suka bohong. Agak-agak jujur gitu. Jujur ya kan, itu yang utama. Waktu jadi aku adalah salah satunya. Waktu itu kalau generasi Yudit one and only perempuan yang diterima di situ. Yeah. Boleh cek deh dengan toko sebelah, boleh cek. Gitu kan. Terus ya sudah akhirnya jadi. Yang bikin kita langsung booming pada waktu itu mungkin teman-teman yang ini kita live Facebook ya Bang. Iya. Live Facebook. Waktu itu nama aku Yudit Samantha, ya kan. Nama itu juga bukan sekonyong-konyong tiba-tiba aku ngasih nama sok-sokan nama sendiri. Nama karena udaranya kita, ya. Nama udara kita tuh dikasih kalau misal kita sudah layak siar, kita sudah lulus tes berbagai macam tes. Yang paling heboh waktu itu selain suara, tapi juga kemampuan bahasa Inggris, yang memang menurut radio itu harus ada standarnya lah ya gitu dah. Ya udah akhirnya aku siaran dengan nama Yudit Samantha. Pada waktu itu luar biasa banyak hal yang aku terima. Mulai dari kemudahan-kemudahan, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang pekerjaan tuh banyak banget. Jadi pada waktu itu kayak bedol desa, keberuntungan ya alhamdulillah. Ya. Mulai dari ngajar privat gitu ya. Okay. Orang minta ajarin privat dong daripada ke. Berarti jadi penyiar tuh jadi terkenal juga terus banyak dipakai orang. Jadi pada waktu itu pada masanya ketika kita siaran pakai bahasa Inggris sok Nisrina Hanur Ubay pada waktu itu kan top itu. Nah kita versi Lampungnya waktu itu. Ini sorry Bang, ini aku bercanda loh Bang. Abang ya kan terus. Aku nanggepinnya serius kok. Oh iya karena aku tahu itu. Terus udah. Ya kuliah, kan baru masuk tuh kuliah, ya gak lulus SMA. Ya kuliah, ya siaran, ya ngajar private bahasa Inggris. Terus juga akhirnya di beberapa tahun aku kerja beneran di dunia kerja. Terus juga siaran lagi. Jadi sampai malam begitu, dari pagi sampai malam. Fans juga begitu. Ternyata aku tuh gak nyadar bahwa sampai ke ibu-ibu hamil Abang. Pernah bayangin gak ibu-ibu hamil gede datang ke Radio Yudhistira waktu itu. Terus tanya sama satpam, boleh nggak saya ketemu dengan Yudit Samantha? Udah berbagai macam prosedur, akhirnya aku keluar boleh. Aku ketemu dengan ibu itu minta izin untuk kasih nama anaknya dengan nama Yudit Samantha. You know what? Aku seperti ya Allah, amazing banget subhanallah sampai ini bukan nama gue loh, nama lahir gue kan Juta Zara. Terus iya, akhirnya ibu itu kasih nama anaknya Yudit Samantha. Begitu lahir langsung ngasih among-among ya kalau kita bilang ke Yudhistira, sampai segitu sih. Nah dengan perbedaannya sekarang ini aku pikir dunia radio itu memang tetap ada ya kan, karena memang sesuai selera masing-masing. Buktinya masih banyak juga yang iklan di radio ya. Cuman untuk milenial I don't think so that mereka selalu dengerin radio ya enggak sih untuk milenial. Tapi kalau untuk kayak kalangan aku mungkin ada itu di saat kita nyetir masih mau mendengarkan radio ya? Enggak juga. Soalnya kalau nyetir kan pasti kita pikirin ini nih ada lagu ini song kita atau apa. Mungkin kalau misalkan kita dengar radio juga dengar yang pas di beritanya gitu ya Bang ya. Itu sih perbedaannya sekarang. Memang kalau bisa dibilang memang dunia radio aku nggak bilang bahwa turun, tapi juga tetap survive sampai sekarang karena radio-radio di Jakarta misalnya Gen FM, terus Prambors, whatever ya di Bandung juga masih tetap hits sampai sekarang dengan segmennya masing-masing. Tapi kemudian aku memilih ke TV, ke dunia penyiaran televisi ya karena memang masa yang membawa aku ke situ. Gitu Bang. Sampai sekarang aku cinta banget radio. Aku ngelihat Abang podcast itu setengah mati suka banget dan aduh aku minta jadwal dong. Ihi gitu. Orang suka ngelihat aku podcast. Akunya setengah mati podcastnya. Bang, Abang tahu Thomas Djorghi? Iya. Putus Bang Thomas Djorghi itu Bang. Wise, betul iya. kali. Abang tahu Aliando? Abang tahu? Tahu. Aliando tahu? Okay. Yang ganteng-ganteng serigala tahu? Nah aku itu mirip putus. Serigalanya gitu. Bukan Yudit Bang yang ngomong, itu istrinya ada tuh Bang. Ya kan nanti. Jadi gitu.
kecintaan, kesenangan dengan dunia broadcasting, ya kan? I am a broadcaster. Itu bikin hati itu rasa ceria banget. Apapun yang aku kerjakan, kayak sampai sekarang aku punya kegiatan lain di bidang lain, tapi aku tetap cinta dengan mic. Aku tahu aku seneng ngomong di sini karena nggak mungkin dimatiin, tiba-tiba aku ngomong dimatiin gitu kan. Ya kan. Oke, jadi kan pengalaman jadi broadcaster itu ternyata terbawa sampai sekarang, dan aku lihat tadi sebenarnya ada beberapa informasi yang disampaikan juga bahwa ketika menjadi broadcast itu mulai dikenal orang, ada orang yang mencintai, ada penggemar segala macam. Nah itu jadi modal-modal yang sekarang dimanfaatkan nggak sih sebenarnya oleh Mbak ini, Juwita? Oke, kalau penggemar aku pikir sampai sekarang alhamdulillah tuh masih ada yang kalau bersurat aku nggak yakin ada ya kalau penggemar bersurat, tapi kalau DM kalau seperti di media sosial DM aku, oh Mbak Yudit ya, apa kabar Mbak Yudit? Even aku sama sekali nggak tahu, ini maaf ya teman-teman, tapi aku berusaha nge-review lagi, nge-rewind lagi ini. Oke. Kadang suka aku tes gitu, waktu tuh memang denger aku acara apa, terus mereka sebutkan ini, lagu-lagu yang suka diputar ini, terus lagu-lagu Yudhistira, radio Yudhistira tuh kan khas banget bang, lagu-lagunya agak beda dengan stasiun radio yang lain. Jadi mereka tuh bisa menyebutkan dengan detail itu lagu yang biasa aku putar. Nah kalau benefitnya ya dari fans maksud abang, itu sih senangnya menambah silaturahmi, menambah teman, menambah keluarga, namanya fans atau namanya apalah itu ya. Kalau saya sih bilang teman-teman lah ya, bukan fans. Sok sip banget aku kan punya fans. Aku jadi banyak keluarga, jadi banyak saudara, jadi banyak link untuk itu. Dan mereka sekarang juga ada yang sudah jadi, waktu tuh masih piik-piik ya, kita juga masih piik-piik. Sekarang ada yang jadi pejabat di satu instansi, kemudian ada juga yang pegang usaha apa, terus ada yang punya story masing-masing. Itu seru, sampai sekarang alhamdulillah kita masih menjalin itu, masih menjalin itu. Ya artinya kalau aku sering coba untuk mengikuti perkembangan teman-teman broadcaster ya, itu kan karena di TV itu banyak presenter, bahkan artis-artis top pun sekarang banyak teman-teman dari broadcast juga gitu. Sampai memang artinya ketika mereka dari broadcast terus mungkin jadi artis ya. Dan itu juga menjadi sebuah modal mereka untuk berkegiatan yang lain gitu. Yes. Nah, apakah Mbak Jui memanfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan lainnya gitu? Jadi jelas, yang paling utama aku rasakan adalah cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi. Kalau broadcaster itu pasti kita diajarin bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara kita menyampaikan message yang baik kepada pendengar, ya kan? Kita biasa juga menyampaikan, misalkan kita punya pengumuman nih, atau punya imbauan, atau kita punya edaran apapun, kita punya program yang akan kita sampaikan kepada masyarakat atau siapapun itu kita bisa menyampaikannya. Insya Allah kalau dia broadcaster, dia punya ilmu untuk biar bisa nyampe message itu dengan baik ke yang akan disampaikan pesan. Itu lebihnya kalau menurutku. Terus juga cara ngomong juga beda dengan yang biasa-biasa gitu. Kan kemarin kita pelatihan, langsung buka pelatihan, justru kita ngajarin. Maksudnya berbagi ilmu, bukan ngajarin ya. Takut gue sama senior aku yang di depan ini ya kan. Kita berbagi ilmu tentang public speaking. Bagaimana seseorang itu menyampaikan, kalau sekarang misalnya di ASN itu kan mereka banyak punya program tuh bang. Jadi program itu disampaikan dengan baik dan dengan produksi suara yang baik, juga dengan tujuannya itu jadi nggak banyak kebuang. Misalkan dia punya waktu 15 menit tapi itu isinya langsung jadi nyampe. Komunikasi yang disampaikan lebih efektif ya. Yes, that's it. Oke, ini kan dari tadi kita udah nyampaikan nih, ada jadi Mbak Jui juga udah sebagai broadcaster, punya fans, punya pengalaman, punya hal-hal lain. Nah mungkin bisa share juga nih, mungkin kita lagi live di Facebooknya Herja Yulianto, mungkin ada teman-teman juga yang pengen tahu sekarang kegiatan Mbak Jui itu lebih banyak terfokus ke apa?
aktivitasnya? Oke. Hari ini saya fokus banyak di Pringsewu karena saya adalah ketua DPC Partai Demokrat. Ini nggak apa-apa ya bawa-bawa nama kalau itu di ya? sini bebas. Oh, di sini bebas. Di sini bebas. Yeay. Tapi jangan sering-sering gitu. Oke, jadi saya lebih fokus ke situ karena ada 9 kecamatan di sana yang terus kita kasih, terutama di masa pandemi ini, terhitung dari mulai Februari, Maret gitu efektifnya sampai dengan hari ini kita banyak program dari Mas AHY ya, program nasional gitu. Kita insya Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk melihat apa sih harapan mereka, di apa sih kesusahan mereka, apa kesulitan mereka di masa pandemi ini gitu. Jadi misalnya kayak awal-awal masa pandemi kita ada membantu mereka bagi-bagi masker, ada beberapa ribuan lah masker, kemudian bagi-bagi sembako. Hati aja yang nggak dibagi, hati juga dibagi sih Bang sebenarnya kan di sana. Terus juga bagi apa namanya hand sanitizer, terus kita semprot beberapa tempat-tempat publik gitu seperti kayak tempat ibadah, terminal, sekolah-sekolah yang pada waktu itu memang perlu dan diperlukan untuk bersih-bersih kayak gitu. Nah itu masa pandemi Yudit lakukan itu di partai aku gitu kan. Nah untuk yang kesini-kesininya juga terus banyak seperti program UMKM, kita juga kasih wifi gratis untuk beberapa titik yang memang mereka nggak mampu tapi mereka membutuhkan itu untuk proses belajar mereka dengan baik gitu. Karena Android juga kalau di kampung di Pringsewu itu ada tapi sinyalnya agak susah gitu. Ada juga beberapa tempat sinyalnya agak susah dengan provider tertentu. Jadi kita bantu itu dengan wifi gratis dari Demokrat gitu Bang. Artinya ini ada pertanyaan menarik juga, kok bisa jadi ketua DPC? Apakah itu juga jadi modal dari dulunya jadi broadcaster, terus punya kemampuan komunikasi yang baik? Oh gitu. Atau tingkat kepercayaan yang luar biasa gitu? Oh gitu Bang. Jadi kalau untuk kemudian dipercaya, ditugaskan dari partai untuk menjadi ketua DPC Pringsewu, aku persisnya nggak tahu, mungkin yang pasti mereka merekrut seseorang tuh ada syarat dan ketentuan dan kemampuan. Selain kemampuan, tapi juga dianggap leadership dan sebagainya itu ada syaratnya di situ ya Bang. Nah, yang menjadi bekal aku sendiri, sebelumnya aku di Demokrat kan aku sudah beberapa tempat gitu ya, kayak di TV terus ya kan, terus juga pernah juga terjun beberapa tahun, ada 12-13 tahun mungkin menjadi sekretaris presiden direktur gitu kan. Nah ini ya aku pikir untuk leadership sudah mumpuni ya. Iya gitu Bang. Ya biasa aja sih. Jadi biasa aja, kalau semuanya memang berawal dari bagaimana kita bisa atau kita punya pengetahuan yang baik, minimal pengetahuan itu cukup untuk berkomunikasi yang baik dengan orang. Aku pikir itu modal utama, dan alhamdulillah dengan menjadi broadcaster itu benar-benar jadi modal utama aku. Apa coba yang nggak penting di dalam urusan segala bidang ini? Dengan komunikasi yang baik. Kira-kira apa coba Bang? Gak ada kan? Mau dia jadi guru, mau dia jadi apapun, kan pasti ngomong. Benar gak? Nah itu bekalnya. Ada hal menarik sebenarnya, mungkin nanti jadi 2 pertanyaan gitu ya. Yang pertama itu terkait bagaimana sebenarnya Mbak Jui juga melihat bahwa ada satu proses pembelajaran ketika kita bicara tentang kita punya background sebagai broadcast. Tadi ada proses pembelajaran yang luar biasa menurut aku gitu. Nah, terus yang kedua mungkin nanti menurut Mbak Jui sendiri ya, apa sih yang harus dikembangkan oleh para mungkin adik-adik kita ya, broadcaster yang muda-muda sekarang itu untuk juga merintis, pada akhirnya bisa mencontoh lah, membuat pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Mbak Jui sendiri. Jadi biar yang nonton mungkin ataupun biar yang gabung dengan kita saat ini gak bingung, kalau akun FB aku Juwita Zara, kalau di Instagram Yudit Samantha
Kalau nama radio Yudit Samantha, ya kan. Jadi aku biasa dipanggil Yudit sampai dengan hari ini, bahkan orang nggak tahu nama lahir aku Juwita. Serius, jadi bingung. Konstituen maksud saya yang di Pringsewu pun karena sudah terbiasa manggil ketua-ketua atau biasa manggil Mbak Yudit gitu kan, dengan Juwita itu agak gimana, tapi ya nggak apa-apa kan, biar tahu antara keduanya. Kadang saya suka sedih loh Bang. Namanya berbeda tapi satu orang. Iya, kadang saya suka sedih, nama lahir saya itu lebih tenggelam dengan nama panggung. Nama panggung saya itu lebih orang lebih cepat mengenalnya gitu. Nah, pesan buat milenial, yang pasti buat milenial, nggak mungkin kalau pesan buat seumuran saya, nggak sopan saya ya Bang. Sip. Buat milenial, kakak berpesan, ingat ya kakak nggak tua-tua, bukan tante, nggak tua-tua, lebih tua gitu kakak ya kan. Jadi kakak berpesan, passionnya dulu deh dipastikan bahwa memang punya passion di situ. Tapi sebenarnya passion itu, teman-teman, adik-adik, itu bukan hal utama yang bisa menjadikan kamu sukses. Karena apa? Saya, Yudit atau Juwita nama lahirnya, itu benar-benar nggak ngerasa punya passion di radio, nggak merasa punya passion pada awalnya, nggak punya, betul-betul nggak punya. Dari keturunan keluarga kami tuh nggak ada yang jadi penyiar, tidak ada jadi penyiar. Jadi ternyata itu bisa diasah kalau memang dicoba. Berarti keep trying, that's the best teacher. Berarti kan kita terus mencoba, jangan nyerah. Buat adik-adik, terus aja. Itu akan ngajarin bahwa sisi lemah kamu nanti di mana dan kamu bisa menggali itu. Syukur-syukur kalau memang kita sekarang nih punya skill. Misalnya nih, kita udah tahu nggak suka di bidang A, B. Tapi misalkan kita suka di bidang broadcaster, atau kita suka painting, atau kita suka apalah gitu ya. Itu beneran difokusin, beneran didalemin, jangan setengah-setengah. Jadi kita adalah yang terbaik di bidangnya. Misal kayak abang nih concern dengan lingkungan, ya udah, concern dengan society, ya udah, benar-benar all out di situ. Bahwa nggak mungkin, bahwa bukan cuma satu yang kita pelajari atau yang kita tekuni. Betul, kayak aku nggak cuma satu itu, tapi aku juga senang dengan bahasa, aku senang juga dengan ngajar, aku juga senang dengan apalah gitu ya. Itu juga di push gitu. Jadi dengan sering kita melakukan itu sudah pasti ada hasilnya. Aku yakin itu pasti ada hasilnya. Jadi jangan kayak angin lalu. Kalau sekarang kan kalau lagi moodnya bagus, hayo ya kan. Begitu moodnya hilang, bye. Bener nggak kan? Buat adik-adik gitu, pasti menyenangkan. Dan lakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kamu suka. Pastikan kamu suka. Misalnya nih, Yudit tuh suka siaran, atau Yudit suka ngomong. Jadi kalau misalkan ngomong di depan mic, bukan ngomong sendiri ya Bang, suka ngomong. Jadi kalau kita cinta dengan kerjaan itu, mau sampai jam berapapun, overtime kita kerja, mau kita lelah, gak kerasa karena kita cinta dengan pekerjaan itu. So, kalau buat adik-adik yang pilih pekerjaan atau pilih kuliah atau pilih apapun itu, pastikan itu bukan karena kemauan orang, tapi karena kamu yang pilih, kamu yang suka. Jadi kamu akan menjadi bersinar, percayalah sama aku, bersinar di bidang itu. Oke Mbak Yudit, ini nggak kerasa kita ngobrol udah panjang lebar. Bang, tapi jangan diudahin, aku belum masih banyak yang mau. Masih ada hari-hari berikutnya. Enggak, jangan diudahin. Ini gimana sih wawancara kok cepet amat? Ini sudah banyak informasi yang kita dapat. Paling tidak yang menarik saya adalah bahwa apapun basicnya kita ya, ketika itu difokuskan, terus kita mau melakukan pembelajaran dan juga membuka jaringan yang baik, keberhasilan itu bisa kita raih gitu ya. Ya. Nah yang menarik sebenarnya memang ketika bicara tentang broadcast, terus terang kenapa kita ambil isu broadcast ini, banyak sebenarnya
penyiar-penyiar sekarang menurut saya itu basicnya masih belum begitu baik gitu ya. Jadi dari sisi komunikasi yang dilakukan gitu. Beda dengan zaman-zamannya Mbak Jui gitu ya. Bagaimana orang bisa membuat... Sumpah lo, gue baru sekali ini dipanggil Jui. Ya nggak apa-apa, karena namanya memang Jui Zara kan. Atau saya ganti dengan Mbak Yudit ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Aku tuh seneng godain Abang. Ya, artinya begini. Iya. Apa yang dilakukan selama ini gitu kan menjadi modal dasar dan untuk meraih kesuksesan berikutnya. Nah, yang menjadi catatan kita juga bahwa ketika membuat sebuah pilihan, kemampuan berkomunikasi yang baik itu juga menjadi kekuatan, apalagi seperti Mbak Yudit. Nah, saya harus baca Mbak Yudit ya gitu. Itu menjadi komunikator yang baik dan bisa memberikan keyakinan yang kuat juga pada konstituennya. Aku pikir memang tidak menyimpulkan, tapi pembicaraan kita ini paling tidak menjadi sebuah informasi dan inspirasi buat teman-teman pendengar atau adik-adik yang muda yang akan membuat pilihan menjadi broadcaster. Bahwa broadcaster itu tidak hanya sekedar menjadi penyiar saja, tapi itu juga harus betul-betul dipahami karena ada beberapa pembelajaran ya kayak teori tentang bagaimana berkomunikasi. Itu juga menjadi hal sangat penting. Saya pikir jangan diudahi. Dengan sangat terpaksa sebelum ajan datang nanti. Aduh, buru-buru amat. Nanti kita sambung lagi karena kita ada segmen untuk ngobrol bareng dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Kita bicara tentang bagaimana juga teman-teman lain punya proses pembelajaran dan keberhasilan yang luar biasa. Mbak Jui terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Atau Mbak Yudit terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Saya sebut dua-duanya supaya nggak salah. Yang satu Enggak lahir, apa-apa. yang satu tenar gitu. Gimana kalau aku nggak mau pindah dari mic ini karena biar aku bisa melihat Abang. Aku tuh mengagumi Abang loh, Bang Herza. Nanti kita gantian aja. Oh, aku yang tanyain Abang. Tanya, aku yang jawab gitu kan. Terima kasih sama-sama Bang. Aku udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di mic ini. Aku merasa comfort dengan mic ini karena aku yakin ini nggak bakal dimatiin mendadak gitu kan. Nggak akan dimatiin kecuali mati lampu. Oh, kecuali mati lampu. Baik. Siap. Ya, Mbak Yudi terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol bareng. Mudah-mudahan ini juga nanti kita bisa sambung di lain waktu. Buat sahabat ngobras, kita sudah ngobrol dengan Mbak Yudit Samanta. Nama tenarnya Juwita Zahara, nama lahirnya, supaya semua juga bisa mengambil pembelajaran yang luar biasa dari obrolan kita hari ini. Jadi ngobras ini ngobrol bareng sobat. Jadi memang kita pengen ngobrol dengan siapapun sahabat-sahabat kita. Bagian dari salah satu untuk men-share, mengedukasi teman-teman di medsos. Dan ini juga jadi bagian saya secara pribadi untuk membangun silaturahmi ke teman-teman. Karena yang sudah lama nggak ketemu, nah kita bisa ngobrol bareng dan ini juga membangun media sosial yang jauh lebih produktif dan informatif. Mbak Yudit sekali lagi terima kasih, dan buat teman-teman sahabat ngobras jangan lupa video kita ini akan di-share di YouTube, like and share, dan jangan lupa di-subscribe. Oke. Nah, bagian subscribe ini bagian ada yang memperkuat bahwa program ini bisa jalan terus dan untuk bisa kita juga terus memberikan edukasi yang baik buat teman-teman di medsos. Mbak Yudi terima kasih. Siap Bang, terima kasih sama-sama. Sehat selalu, sukses terus dengan program-programnya. Siap, Abang juga sehat-sehat selalu ya Bang. Bang sebentar jangan dipatin dulu. Abang janji gak mau undang aku lagi? Boleh, nanti kita cari tempat yang lain. Aku tuh orangnya maksa lagi. Bang. Oke Bang, thank you banget Bang. Iya. Oke, sobat ngobras, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam program ngobras berikutnya. bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.